Jaka Tarub dan 7 bidadari cantik. Pada zaman dahulu, seorang pemuda yang bernama Jaka Tarub tinggal bersama ibunya yang bernama Mbok Milah. Sedangkan ayah Jaka Tarub sudah lama meninggal. Jaka Tarub dan Mbok Milah memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan bertani di sawah. Pagi hari di kamar Jaka Tarub. Angin dingin malam menderu masuk melewati sela-sela jendela, menciptakan suara-suara mendesis yang membuat Jaka Tarub yang sedang tertidur dengan sangat nyenyak tersenyum lembut dan meratakan ekspresi wajahnya bergantian kali. Seraya terpejam erat matanya, ia memeluk guling, menjadi tersentak dan terjaga, bingung apa yang baru saja terjadi. Jaka yang kemudian tertunduk dengan tersentak, mengerutkan dahinya dan memandang kosong tembok di depannya, seperti sedang memilah-milah arsip dalam pikiran yang masih serabutan. Gusti, apa yang baru saja impikan tadi? Rasanya sangat nyata. Jelas sekali aku melihat wajah Ayunya. Tapi ini mimpi kan? Jaka menggerang dan mengacak-acak rambut pendeknya seraya menggeletakkan terlentang dengan lemas di atas kasurnya dengan kesal. Tidak mungkin. Bidadari secantik itu menjadi istriku. Ibu sudah meminta aku untuk menikah. Tapi tidak ada sekalipun yang membuatku tertarik. Bagaimana aku bisa menemukan dia? Cantik sekali dia. Aduh, anak ini sedari tadi dipanggil tidak disahut olehnya. Anak ini kulihat belum pernah memperkenalkanku dengan siapapun. Sudah cukup umurnya ini. Aku sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mudahan saja dia sedang memikirkan masa depannya dan segera memperkenalkanku dengan perempuan. Pagi hari di ruang tamu Jaka Tarub. Terdengar ketukan di pintu rumah keluarga Jaka Tarub, mengagetkan Mbok Milah yang segera berlari-lari kecil untuk membuka pintu rumahnya. Terlihat olehnya seorang pria parubaya yang merupakan tetangganya sendiri, Pak Ranu, dan anak perempuannya yang cantik jelita yaitu Laraswati. Dibiarkannya lah masuk oleh Mbok Milah, Pak Ranu dan Laraswati pun menduduki diri di kursi tamu. Iya, sebentar. Oh, Pak Ranu, silakan masuk. Makan dulu, Pak. Ya Bu, makasih. Pak Ranu, kalau boleh saya tahu, apa maksud kedatangan Bapak, Ibu sama Ndok Laraswati bersinggah ke rumah saya ini? Jadi begini Mbok, anak saya Laraswati, seperti yang Mbok tahu sudah cukup umur untuk menikah. Dan anak Mbok juga si Jaka, umurnya juga sudah memenuhi kriteria untuk menikah. Bagaimana kalau kita menjodohkan saja anak kita? Maksud Bapak ingin menjodohkan Ndok Laraswati dengan anak Jaka? Iya Mbok, seperti itulah kira-kira maksud saya dan tujuan saya ke sini. Bagaimana menurut Mbok, apakah Mbok setuju? Tentu saja saya setuju, Pak. Tapi saya tanyakan dulu ke Jaka ya. Iya Mbok. Tunggu sebentar, Pak. Jaka yang mendengar semua percakapan dari dalam kamarnya merasa marah. Dia tidak ingin menikah dengan Laraswati. Dia merasa makin marah ketika melihat Mbok Milah memasuki kamarnya. Jaka anakku, ada Pak Ranu, istri dan Ndok Laraswati di luar. Mereka ingin... Aku sudah dengar Ibu. Pak Ranu ingin menjodohkanku dengan Laraswati kan? Aku tidak mau. Aku sudah berkali-kali bilang kepada Ibu, aku belum ingin menikah. Bagaimana Ibu bisa menyetujui Pak Ranu? Jangan marah dulu, Jaka. Ibu hanya ingin yang terbaik buat kamu. Ndok Laras anaknya baik, cantik, sopan. Dia juga cocok untukmu, Nak. Terimalah dia. Beri dia kesempatan. Di desa ini hanya kamu dan Ndok Laraswati yang belum menikah. Ibu, aku suka Laraswati. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk mempersuntingkannya.
Aku ingin mencari yang lain, Ibu. Tapi sampai berapa lama lagi, Jaka? Waktu terus berjalan. Kamu sudah tidak muda lagi. Ibu juga sudah tua, Nak. Ibu sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku belum siap, Ibu. Jaka dengan kepala tertunduk berjalan memasuki pekarangan rumahnya. Yang anehnya, berada di dalam keadaan gelap gulita pulang berburunya. Dia masih murung dengan kejadian tadi pagi, dan perasaannya bertambah buruk ketika melihat Laraswati berdiri di depan pintu rumahnya. Ekspresi gadis itu sangat sedih. Jaka pun mendekatinya. Laraswati, apa yang kau lakukan di rumahku sore-sore seperti ini? Adakah gerangan penting yang ingin kau sampaikan? Kakanda, sejak dahulu aku telah mengagumi Kakanda, mulai dari Kakanda berburu dan membantu warga-warga lain. Namun karena kesalahan belaka, semua tampak jelek di mata Kakanda. Apa maksud Adinda? Aku tahu Kakanda tidak menyukaiku, aku tidak apa-apa. Namun, untuk menolakku di depan ayahku dan Mbok Mila, apakah Kakanda tidak melewati batas? Kakanda tidak memikirkan perasaanku, ayahku, bahkan ibumu. Semua yang kau lakukan padaku itu jahat. Dengan kebingungan, Jaka berlari masuk ke rumahnya untuk mencari Mbok Mila. Ditemukannya ibunya tergeletak tanpa sadar di kasurnya. Selimut putih menutupi tubuhnya, dan sebuah karangan bunga ditaruh di atas tangannya yang mengepal di atas perutnya. Dia sudah tidak bernapas. Ibu! Ibu, maafkan aku, Bu. Jakat nggak bermaksud untuk meneriaki ibu seperti itu. Aku benar-benar belum siap untuk menikah, tapi aku tidak memikirkan ibu. Tak pernah menyangka ini akan terjadi. Maafkan betapa telatnya aku, Ibu. Aku berjanji, pasti aku akan menemukan gadis yang ada di mimpiku. Sore hari dalam hutan. Jaka sedang berburu setelah beberapa hari selang kematian ibunya. Tidak pernah ia beristirahat sehari pun dari berburu untuk melupakan penyesalan dan kekesalannya. Oh, betapa hausnya aku. Seharusnya ada air mengalir dekat sini. Beruntungnya aku. Terdapat 7 orang gadis cantik sedang bermain air bersama. Salah seorang wanita merupakan seorang yang pernah muncul di dalam mimpi Jaka. Wanita idamannya selama ini. Ya Gusti, itu wanita yang aku dalam mimpiku. Dia benar-benar ada. Bagaimana caranya aku mendapatkan dia? Aku sudah berjanji pada ibu. Kakak-kakakku, bukankah kalian berpikir dari sore betapapun aku menyukai berada di bumi, tapi kita harus pulang ke kayangan. Iya, kamu harus sekali Mama Wulan. Ayo kita ambil selendang-selendang kita. Ayo kak, ayo. Mendengar omongan gadis yang pernah dilihatnya, dalam mimpinya ia mengucapkan kata kayangan. Betapa kagetnya Jaka mengetahui bahwa gadis itu bukanlah gadis biasa, melainkan seorang bidadari. Hah, gimana selendangku? Bukankah tadi ada di sini? Bagaimana mungkin punyamu tidak ada? Semuanya carilah sekitar sini. Mungkin terbawa oleh binatang liar. Ayo kak. Baiklah. Sepertinya tidak ada kak. Oh, adikku,
Malamnya dirimu sudah dicari kemanapun, selendangmu tidak sedikit pun terlihat. Hari pun mulai gelap. Mari kita kembali ke kayak. Bagaimana ya Bu? Memang tanpa selendangku akan aku harus lakukan di sini sendiri. Tenanglah adikku, kau pasti akan menemukan selendangmu. Kami akan mendoakanmu dari kayangan. Untuk saat ini, kami harus kembali. Selamat tinggal adik. Oh Gusti, betapa putus asanya aku. Aku bersumpah akan menjadikan saudara perempuan manapun yang menemukan selendangku dan menjadikan suami laki-laki manapun yang menemukan selendangku. Mendengar apa yang baru saja disumpahkan gadis itu, Jaka memberanikan diri berjalan menuju sang bidadari. Sudah menyembunyikan selendang Nawang Wulan di dalam kantung bajunya. Apa yang Alinda lakukan malam-malam seperti ini? Aku jaga taruh. Kebetulan aku sedang berburu di sekitar sini. Dan aku menemukan selendang abu-abu ini. Apakah ini milikmu? Ya, milikku. Ya Gusti, betapa baiknya Tuhan menyimpankan selendangku ini dan memberikannya padaku. Namaku Nawang Wulan dan aku telah bersumpah akan menikahi pria manapun yang menemukan selendangku ini. Maukah Tuhan memenuhi sumpahku? Tentu saja Nawang Wulan. Aku bersedia menjadi suami. Pagi hari di rumah Jaka Tarub. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa rumah tinggal Jaka Tarub dan Nawang Wulan telah dikaruniai seorang putri, yaitu Nawangsi. Tak seorang pun penduduk desa yang mencurigai siapa sebenarnya Nawang Wulan, yang Jaka akui sebagai gadis yang berasal dari sebuah desa yang jauh. Sejak menikah dengan Nawang Wulan, Jaka merasa sangat bahagia. Namun ada satu hal yang mengganggu pikirannya selama ini. Jaka merasa heran mengapa padi di lumbung mereka kelihatan tidak berkurang walau dimasak setiap hari. Lama-kelamaan tumpukan padi itu semakin meninggi sehingga membuat lumbung mereka hampir tak muat lagi menampungnya. Sedangkan Nawang Wulan selalu mengingatkan suaminya. Pada suatu pagi, Nawang Wulan hendak mencuci ke sungai dan menitipkan Nawangsi pada suaminya. Kakanda, aku pergi sebentar ya untuk mencuci pakaian di sungai dan tolong jaga Nawangsi dan jangan membuka kukus nasi itu sebelum aku pulang. Baik Alinda. Ketika sedang asik bermain dengan Nawangsi, Jaka Tarub teringat akan nasi yang sedang dimasak istrinya. Karena terasa sudah lama, Jaka hendak melihat apakah nasi itu sudah matang. Tanpa sadar Jaka membuka kukusan nasi itu. Ia lupa akan pesan Nawang Wulan. Betapa terkejutnya Jaka melihat isi kukusan itu yang hanya berisi setangkai padi. Dia langsung teringat akan persediaan padi mereka yang semakin lama semakin banyak. Di saat itu juga Nawang Wulan telah sampai di rumah, menatap marah suaminya. Kakanda, kenapa kamu melanggar pesanku? Bilang sudah kesatianku untuk mengubah setangkai padi menjadi sebakul beras. Sekarang aku harus menumbuk untuk kita masak. Kenapa Alinda? Aku cuma mau lihat apakah nasi sudah matang untuk Nawangsi. Jaka Tarub menyesali perbuatannya, tapi mau dikata, semua sudah terlambat. Mulai hari itu Nawang Wulan selalu menumbuk padi untuk dimasak. Mulailah terlihat persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang padi itu sudah tinggal tersisa di dasar kelumbung. Pagi hari di rumah Jaka Tarub. Seperti biasa, pagi itu Nawang Wulan pergi ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang padi yang tersisa sedikit itu, Nawang Wulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawang Wulan terus menarik benda itu. Wajah Nawang Wulan seketika pucat pasi menatap benda yang baru saja berhasil diraihnya. Berani-beraninya dia membohongiku, menyembunyikan selendangku dan menggantikannya dengan yang palsu. Nawang Wulan merasa dirinya ditipu oleh Jaka Tarub yang sekarang telah menjadi suaminya. Ia sama sekali tidak menyangka ternyata orang yang tega mencuri bajunya adalah suaminya sendiri.
Segera saja keinginan yang tidak pernah hilang dari hatinya menjadi begitu kuat. Nawang Wulan ingin pulang ke asalnya, yaitu Kayangan. Kakanda, ini selendangku karena aku menemukannya di lumbung. Selama ini kau menyembunyikannya dan menggantikannya dengan nama palsu. Apa maksud dari semua ini, Kakanda? Tenanglah lu Dinda. Aku melakukannya untukmu. Aku tak ingin kau kembali ke Kayangan dan meninggalkanku. Tapi bukan cara yang tepat untuk membuat kita tertinggal, Kakanda. Kau seharusnya tahu bahwa aku tidak akan meninggalkan suami dan anakku sendiri. Tapi kau telah menipuku. Selama ini kakak aku telah menungguku di Kayangan. Betapa jahatnya dirimu. Aku dan juga tidak ingin kau pergi. Satu-satunya cara yang kupikirkan agar kau tetap tinggal bersamaku. Kau tidak pernah percaya pada aku. Kalau begitu, aku tidak mau lagi tinggal di sini selamanya dengan orang yang tega membohongi. Tidak, Nawang Wulan. Jangan tinggalkan aku dan Nawangsi. Aku sudah berkali-kali ingin bertaumu dan aku tahu bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Sudah terlambat. Kau telah menjadi korban dari kebodohanmu sendiri. Dan semua yang kau lakukan padaku itu jahat. Maafkan aku. Semua sudah terlambat, Kakanda. Kau telah menjadi korban dari kebodohanmu sendiri. Dan yang kau lakukan padaku itu semua jahat. Nawang Wulan, maafkan aku. Sekarang tanggunglah akibat dari perbuatanmu sendiri. Asuhlah Nawangsi dan kita bukan lagi suami istri. Bakarlah sebatang padi supaya aku bisa menemui anakku. Selamat tinggal, Jakarta. Selamat tinggal. Behind the scenes. Ya, sebentar.